Bapak dan Ibu, kajian kita adalah tentang suatu sikap, suatu sifat yang paling Allah murkai dan bahkan diancam orang yang seperti ini tidak akan dimasukkan ke surga, yakni kesombongan. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga, man kana fi qalbihi, siapa yang ada di hatinya, misqal, seberat zarrah, seberat ukuran benda yang kecil atau yang terkecil, min kibrin, daripada kesombongan, sehingga jadilah iblis diusir, dibuang ke dunia, dikeluarkan dari surga karena kesombongannya itu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mempersiapkan dan menyediakan neraka sa'ir untuk orang-orang yang menyombongkan diri atau bersikap dan berlaku sombong. Lalu apa itu sombong? Sombong bahasa kita. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dikatakan begini: ada seseorang berkata atau bertanya ke Rasulullah. Apa katanya? Inna rajul, ada orang-orang Rasulullah yang dia tuh suka, yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan, pakaiannya bagus, wa na'luhu hasanatan, sendalnya, sepatunya, alas kakinya juga bagus. Apakah ini yang katakan sombongan? Jawab beliau, innallaha jamil, sesungguhnya Allah itu indah, bagus, yuhibbul jamal, suka kepada keindahan dan kebagusan. Al-kibru, sombong itu adalah batru, menolak kebenaran, tidak menerima. Wa ghamtu, melecehkan, meremehkan, merendahkan, merendahkan orang lain. Ini yang sombong. Menolak, tidak menerima, membantah, mengingkari kebenaran yang datang kepadanya dengan berbagai macam alasan. Intinya dia tidak terima. Apalagi yang ditolaknya itu adalah ayat-ayat Allah Ta'ala yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan menyepelekan, meremehkan, menganggap enteng atau rendah orang selain daripada dirinya, namanya ghamtun nas. Inilah jawaban beliau kepada orang bertanya bahwa suka kepada yang bersih-bersih, yang baik-baik, yang bagus-bagus, yang rancak-rancak bukan sombong. Termasuk sepatu, alas kaki yang bagus, yang rancak, bukan sombong. Karena orang yang suka yang indah, yang bagus, tidak masalah, asalkan jangan dia menyombongkan diri dengan pakaian itu. Dan apa yang ada di dirinya, dia menganggap orang lain enteng, rendah, sepele, remeh,
tidak sebanding dengan dia, baru sombong. Jadi di pakaian saja bukan sombong. Di aksesoris saja bukan sombong. Di kendaraan saja bukan sombong. Tapi ketika itu dia menganggap orang lain di bawahnya, rendah, baru. Namanya ghamtun nas. Ghain mim ta. Ghamtu. Di sini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nomor 272. Maka setelah kita paham itu hakikat kesombongan, dalam ayat-ayat disebutkan dengan al-kibru. Orang terima bahasa kita sombong. Kibru. Takabbur. Kemudian ada pula istikbar. Asal katanya sama-sama kaf bara besar. Memandang, menganggap diri kita besar, hebat, merasa lebih, tidak ada yang melebihi kita. Namanya istikbara. Menganggap diri lebih besar. Ini iblis ini. Aba was takbara. Dia enggan, dia merasa memandang dirinya lebih daripada Adam. Khalaqtani min nar. Aku dari api. Wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan dari tanah, aku dari api. Mana yang lebih mulia? Asal muasalnya, nasabnya, keturunannya. Ketika itu dia sudah istikbar. Istakbara yastakbiru. Pelakunya mustakbir. Allah tidak suka kepada mustakbirin. Orang yang menganggap, memandang dirinya besar, hebat, kuat, tinggi, lebih, dan segala macam. Ada satu lagi yang takabbur. Diurawat takabur. Takabbara ya takaburu takabbur. Iko bahasa karanca-rancaan. Kagadang-gadangan. Kasok-sokan. Kehebat-hebatan. Kagaya-gayaan. Takabbara. Namanya majan-najan. Tapacu tumbuang. Jadi kalaulah dia ajan-ajan, namanya takabbara. Membikin-bikin, membuat-buat diri besar, kuat, hebat. Atau kita orang alim, orang saleh, ahli ibadat, calon surga, penghuni surga, sehingga nampak-nampaan. Takabbara, ya takabbaru, takabburan, mutakabbir. Yang hampir sama lah. Dan takabur itu atau sombong atau memandang diri hebat dan segala macam itu adalah penyakit hati yang paling berbahaya. Tidak tanggung-tanggung, tidak masuk surga. Siapa yang dalam hatinya ada misqala dzarrah, zarah kecil. Ada yang memahami zarah itu sesuatu yang terbang, yang nampak di cahaya. Ada cahaya masuk, nampak terbang, dan zarah. Jadi walaupun dia memiliki segitu rasa kesombongan, la yadkhulul jannah, tidak bisa masuk surga langsung. Berarti tidak boleh pandang enteng, tidak boleh pandang sepele. Ada Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, "Ya Rasulullah, ketika Rasulullah bersabda, "Man jarrata bau khuyala," siapa yang melabuhkan, menyeret kainnya, menyapu-nyapu lantai, berada di bawah mata kaki, itu kebiasaan Arab yang rasa
rasa pamer, rasa hebat, di mana di zaman itu orang-orang tu kain sangat susah, lebih-lebih orang miskin, kadang-kadang pakai cawat saja, terutama orang-orang Arabi, orang gurun, orang pelosok, orang pedalaman. Jadi orang-orang yang mempunyai kelebihan dia menyombongkan diri dengan pakaian menjelo-jelo, menjula-julai, melo-elo. Kata beliau, menjara thawbahu khiyala, siapa yang menarik, melabuhkan kainnya, ditarik-tarik dengan khuyala, lantaran ke khuyala, kesombongan, keangkuhan, bangga, lam yanzurillah, Allah tidak akan melihatnya di hari kiamat, tidak memandangnya. Ini hina orang ini. Lalu Abu Bakar berkata, Rasulullah, inna ahda shiqqai izari lastarqi. Rasulullah, tepi kainku yang sebelah suka menjulur ke bawah, lastarqi, illa kecuali aku memang betul-betul menjaganya sehingga tak terjulai lagi. Tapi kadang-kadang terjulai juga. Bagaimana terus Allah? Kata beliau, lasta mimman yasna'uhu khiyala. Abu Bakar, engkau melakukan itu bukan lantaran sombong kan? Oh ya, tidak, Rasulullah. Nah, saya tidak akan mempelajari dan tidak akan kita kaji tentang melabuhkan kain yang menjadi perhebatan sengit, yang sampai menerakakan orang yang kakinya tertutup, mata kakinya oleh kain. Tidak, kita tidak kupas itu. Ini persoalan yang sangat-sangat mengundang perdebatan dan perbedaan pendapat yang amat tajam. Kita tidak masuk. Kita yang masuk khuyalaknya, sombongnya. Allah Subhanahu wa ta'ala bahkan tidak menerima salat seseorang yang ada rasa sombongnya itu. Dia pakai pakaian yang melabuhkan kainnya ke bawah, tapi ada suatu rasa yang mengakibatkan rasa itu dia merasa lebih khuyala. Allah tidak melihatnya, Allah tidak akan memandangnya. Kalau sudah itu dia sudah hina nanti di kiamat. Ini kenapa? Sombong itu, Allah tidak suka sombong. Kesombongan, merasa lebih itu Allah tidak suka. Kesombongan itu kan akhlak batin. Khuluqun batin, akhlak batin. Yang akhlak itu membuahkan kepada tingkah laku, kepada tindak tanduk, kepada sifat dan sikap pada anggota. Orang berjalan mengongkang-ongkang, itu jalannya itu kan ada sikap di hatinya, merasa hebat, kuat, sehingga dikapakkannya tangannya, langkehnya, walaupun dadonya setepih tampian, tapi dia ada sikap itu. Itu makanya sombong itu adalah perangai sifat yang ada di batin, di hati. Lebih-lebih ada orang sombong itu kena ada orang. Kalau tidak ada orang, tidak sombong, tidak ujub namanya. Itu beda ujub dengan sombong. Ujub bangga. Andaikan Allah ciptakan satu orang saja di atas dunia ini, dia akan ujub. Karena ujub itu tidak pamer ke orang. Ujub itu merasa hebat sendiri saja. Dia tidak butuh orang. Tapi kalau sombong butuh orang lain untuk menyatakan, memperlihatkan bahwa dia lebih. Kalau kita kaji banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang itu, sehingga disebutkan dalam beberapa penjelasan ulama,
Seperti kata Sufyan bin Uyainah rahimahullah taala, man kanat ma'siyatuhu fi syahwatin, siapa yang dia berbuat durhaka kepada Allah lantaran dorongan nafsunya. Nafsu bukan bahasa kita. Farjulahu taubah, aku berharap dia akan tobat suatu saat, karena dia melakukan itu adalah lantaran keinginan dirinya. Tapi faida kanat ma'siyatuhu, apabila seseorang itu kedurhakaannya lantar lahir pada kesombongannya, akhsha, aku takut dia dapat laknat, karena iblis dapat laknat lantaran kesombongannya. Kalau buat maksiat, buat deraka, Adam buat deraka. Adam bermaksiat, tapi bukan maksiat bahasa kita ini. Maksiat itu maksudnya durhaka, tidak tahan, tidak betul. Jangan dekati pohon ini. Tapi Adam tertipu, terpedaya, terkecoh. Lalu dia hampiri pohon itu, asa namanya, asa rabbahu. Dia bermaksiat durhaka kepada Tuhannya. Nah, siapa yang berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat kedurhakaan lantaran dorongan syahwatnya, keinginannya, maka besar harapan suatu saat dia akan sadar dan tobat. Seperti tobatnya Nabi Adam. Tapi kalau itu dilakukannya lantaran apa? Kesombongannya, akibatnya laknat. Wa inna 'alaika la'nata, untukmu laknat sampai hari kemudian, kata Allah. Itu tuh penting kita mewaspadai, hati-hati dengan sikap seperti ini. Kalau di sini banyak penjelasan, tapi saya coba meringkas poin-poin saja, kita coba sampaikan. Apa contoh-contoh sikap-sikap yang menunjukkan suatu kesombongan? Yang pertama, ya banyak ya. Orang bisa sombong dengan ucapan. Melalui perkataan. Membual, berbangga-bangga, menyatakan diri hebat. Dia bagaimana, dia begini dan begitu. Ini namanya cerminan kesombongan dalam bentuk lisan. Membual. Di mana dia menceritakan itu, membicarakan itu adalah karena merasa hebat, tinggi, kuat, santiang. Tidak ada lah. Orang ko si unjui sesudah orang keduanya setelahnya. Wah, itu tampilan di lisan. Begitu jauh kata lika takabbur bin nasab. Orang membanggakan keturunannya, nasabnya. Nasabnya orang mulia. Keturunan orang santiang-santiang saya. Orang hebat-hebat. Dan itu disebut-sebut, dibilang-bilang, dibaca-baca. Sehingga dia merasa darahnya darah biru. Seperti si setan Nyahu sekarang. Dia merasa darahnya darah manusia pilihan. Itu sombong dalam nasab. Atau juga sombong dalam harta. Kecantikan, kekuatan, banyak pengikut, banyak murid. Biasanya kalau harta adalah orang-orang dehef, para raja.
Walaupun harta tu maliang masa dolahnya. Enggak ada, malah melongo-longo saja kan. Kalau dalam kecantikan, biasanya kaum wanita maaf ini. Wa kadzalika at-takabbur bil jamal, merasa cantik. Biasanya berlaku di kalangan wanita walaupun tidak semua. Yang mengundangnya untuk menjelekkan orang lain, merendahkan orang lain, menggunjingkan orang lain. Nanti nampak baginya ada orang yang lebih padanya, cantik, menawan, aduhai, dan segala macam. Dia tidak senang. Karena ada orang yang merasa lebih, namanya dalam kecantikan, ketampanan, kegagahan. Atau takabur dalam banyak pengikut. Nama atba' wal ansar, pembantu, pendekking, penolong, pembela. Atau juga kena banyak murid. Banyak orang hadir dalam pengajian. Yang hadir pengajian itu orang masa dolahnya. Orang. Tapi tidak orang. Boto orang sadolahnya. Bayang salah. Rami itu. Lalu ada rasa angkuh sombong. Ini namanya atba' wal ansar. Ini gambaran-gambaran tentang karena adanya sikap batin yang rusak. Nah, tiba di sini kita baca ayat dulu supaya jelas ujungnya. Apa kata ayat? Wala tusa'ir as-sa'ru, tusa'ir as-sa'ru, sad aindra, unta sakit lehernya sehingga tidak bisa melengah, terpaksa dia melengah kepada arah lain karena sakit. Dipakai istilah itu untuk orang yang memalingkan pipi wajahnya daripada orang lain. Tidak mau meniru orang, tidak mau meniru orang lain. Karena ada sikap la tusa'ir, jangan kau palingkan wajahmu. Daripada orang lain. Jelas pun sakit leher, tidak masalah. Unta itu. Termasuk ke sini namanya al-abid ya'bisu wajh. Al-abid ya'bisu wajhu. Orang saleh, orang taat, ahli ibadah, banyak melakukan sunnah-sunnah, lalu wajahnya mengkerut saja, ya'bis, mengkerut, dahinya mengerinyit, wajahnya bermuka masam, menunjukkan bahawa dia tidak layak orang ini dengannya. Namanya ya'bisu wajuhu ka'annahu mustaqdirun lahum. Seakan-akan orang ini tidak lepel lah, tidak sesiak saya, tidak se-ahli ibadah saya, tidak se-sunnah saya, tidak se-alim saya, macam-macam. Namanya tusa'ir. Jangan. Itu yang tusa'ir. Menoleh, melengok, pencaliannya ke langit. Atau menuduh saja. Atau mangguang-guak curang alim kadang mana. Itu yang perlulah orang nuduh. Bona mangguang-guak kurang kok. Nah. Majanajat. Ini dinasihatkan sini, jangan engkau memalingkan pipimu, wajahmu daripada orang lain, daripada manusia lain. Karena sikap itu sikap kesombongan.
Karena pipi itu, wajah itu tidak akan berlari ke orang lain kecuali hati kita yang sakit, hati kita yang buruk, yang busuk. Itu makanya kebalikannya, wajah yang cerah sedekah, senyum sedekah, wajin talakin, wajah yang berseri-seri ramah itu sedekah. Kebalikannya seperti itu. Namanya tusair. Di sini begini keterangannya. Wala tamshi fil ardi marah. Dan jangan engkau berjalan di muka bumi ini marah. Tidak marah bangih dah. Tapi maraha dalam artian angkuh. Bagaimana angkuh itu? Cara berjalannya. Antum angkat bau, buka baju, jalan ke tengah step. Menyapu orang haram. Dulu berambut panjang, kini berambut keribu. Dulu kasih sayang, kini haram menyapu. Itu bahasanya. Maraha. Termasuk cara berjalan yang sangat tidak disukai. Berjalan maraha itu. Nampak keangkuhannya dalam berjalan. Dalam firman Allah Ta'ala, Surat Al-Isra ayat ke-37 berbunyi la tamshi fil ardi marha innaka lan takhrikal arda. Janganlah engkau berjalan di muka bumi ini maraha, dengan angkuh atau sombong lah. Innaka, sesungguhnya engkau lan takhrika, sekali-kali engkau tidak akan pernah bisa dengan jalanmu seperti itu menembus bumi, merobek bumi. Di dabu-dabu mana jalan, di anta-anta mana jalan. Dah kata buat bumi dia anggap dah. Lan takhrika, sekali-kali engkau tidak akan bisa menembus, merobek bumi. Termasuk jalan ini bukan jalan kaki, sepeda, motor, touring, goes. Oh, चले? Pakai auto? Auto, pakai mobil. Off-road. Nah. Atau kendaraan di jalan karena beliau orang itu dikawal. Ini namanya klub kendaraan mewah, sehingga jalan itu kita diupah, dicater orang baga dia gini piti, sehingga jalan itu pakai tono maraha. Lan takhrikal arda, kalau kau bisa menembus bumi, merobek bumi. Nah, berapa banyak orang sikap begitu. Makanya kita saliang patangko menganan jala kita kalau pai touring jam mampang labuah. Jalan salah tepi-tepi. Terus karena kita ingin lo banan touring ko sabananya. Jangan sampai kita sikap maraha. Itu kita pesan-pesankan ke. Kalau kita lah menguasai jalan, mambe orang dewa banyak, lalu bakato kita jalan, itu kan memanggakan kelompok awak, atau kita upah orang yang baju no lain pada burung bakak Indonesia ke, lah, gitulah. Orang komang-komangkuan sedalahnya. Ke tengah pakai motor moge.
Marah. Pelakunya orang tak non-Muslim ke tidak? Muslim pelakunya. Salatnya mah. Salat. Ada salat. Puasa bagaimana? Cuma masalahnya tak masalah salat. Masalah sifat dan sikap serta tingkah. Sifat, sikap, tingkah. Walam tablughal jibala tula. Dan engkau sekali-kali tidak akan bisa mencapai tingginya gunung. Barana lonjeknya. Kalau istilah Minang kan kacang dia buih. Labu tabanam. Balonjek-lonjek se. Tinggi lo buto ruok no. Tinggi lo ruok pada buto. Tak bisa kau melewati gunung tinggi. Lam tablughal jibalah tulah. Tak bisa. Itu kan suatu kata-kata sindiran, harus paham kita gitu. Kan itu sikap kesombongan. Kullu dzalika kana sayu'in rabbika makruha. Semua itu, kullu dzalika kana sayuhu adalah kejahatannya, kejelekannya, keburuknya di sisi Tuhanmu makruh, sangat dibenci, makruh, dibenci oleh Tuhanmu karena sombong dan suka Tuhan. Kita balik lagi surat Luqman tadi karena belum selesai kan? Surat Luqman surat ke-31 tadi ayat ke-18 ya. Annallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah itu tidak cinta, tidak suka setiap orang yang mukhtal, orang yang bertingkah laku, bertindak, berbuat diarahkan oleh khayalannya. Mukhtal, khayal. Kalau nyoman khayalkan dirinya Rambo, maka gayanya nyoman khayalkan namanya mukhtalku halu. Ndak halu tu. Halu si nyo gambarkan dirinya Rambo, Rambaga. Tiba di Naga Diwa nyo gambarkan nyo bintang film. Letak sementara merede-rede itu. Jadi orang yang tampil tidak dengan dirinya, tapi tampil sesuai dengan khayalnya. Bisa tertengok tak? Khayal, jadi mukhtal, ikhtal. Dalam bahasa Arab ada kudo, namanya kudo karanca-rancaan jalan, namanya khayal. Khayal, kudo. Tidak sembarang kudo namanya khayal. Kudo bakile jalannya mantiat. Mendongkak-dongkak aja. Khayal. Anak orang yang seperti itu namanya khayal, mukhtal. Allah tidak cinta kepada orang yang berlaku seperti itu. Namanya mukhtalin fakhur. Kalau fakhur bangga. Fakhruddin, kebanggaan agama. Fakhrul Razi, kebanggaan orang kampung Razi. Fakhrul Razi itu kan ahli tafsir terkenal dalam kitab yang terkenal. Fakhrul Razi, kampungnya di Razi. Nama Fakhrul Razi, Fakhrul orang Razi. Ada bagian nama anak Fakhrul Razi. Mudah-mudahan jadi orang Razi. Fakhru kebanggaan. Fakhri kebanggaanku. Fakhruddin kebanggaan agama. Tuh. Jadi kalau fakhur membangga. Apa bedanya mukhtal? Dia menyombongkan diri dalam tindakan. Kalau fakhur menyombongkan diri dalam sikap. Kadang dengan lisan.
Orang berbangga itu dengan lisan, dengan bicara. Itu kalau dibeda. La yuhibbu, Allah tidak senang. Karena itu bagian kesombongan. Sebab siapapun yang sedikit ada rasa sombong dalam dirinya, ya sudah, Allah tidak suka. Untuk itu, jika berjalan, ya sederhanalah. Wajar-wajar saja berjalan. Jadi nampak-nampak. Baik berjalan kaki, maraton, bersepeda, bermotor dengan segala macam jenisnya, pakai mobil dengan segala macam jenisnya. Biasa-biasa sajalah, sederhana. Al-khasdu, sederhana. Dalam doa Nabi, wa as'alukal qasda fil ghina wal faqar. Ya Allah, aku minta memohon kepadamu kesederhanaan baik ketika kaya ataupun ketika miskin. Doa Nabi itu begini, saya penggal doanya satu. Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahada. Ya Allah, aku mohon kepadamu rasa takut kepadamu ketika sendirian ataupun ketika sedang ramai-ramai. Wa as'aluka kalimatal haqqi atau kalimatal ikhlas fil ghadab wa ridha. Aku memohon kepadamu selalu berkata benar, berkata jujur, baik ketika marah ataupun ketika tidak. Wa as'alukal qasda, aku minta kepadamu ya Allah kesederhanaan fil ghina wal faqar, baik ketika kaya atau ketika fakir. Wa as'aluka na'iman la yanfad, aku juga mohon kepadamu nikmat yang tidak putus-putus di surga itu. Terus doanya ke bawah. Qasda. Apa qasda? Sederhana. Biasa-biasa sajalah. Tiba di jalan, janganlah mukhtal, janganlah fakhur. Kan? Begitu juga waqdud min sautik. Udud, rendahkan, pelankan, lunakkan suara. Jangan meninggi. Meninggi ko bisa suara non kareh, bisa kecilnya meninggi ke panjang saja. Bahasa nyongeh. Bahasa Arabnya ongah. Waqdud, pelankan. Baik pelankan bunyi suara ataupun pelankan gaya bicara. Jangan meninggi jo. Tentu diri masa saat rumah itu mah nyerang. Tinggi. Ketahuilah seburuk-buruk suara kelerai ketika dia meringkik. Untuk itu jangan marki-raki, jangan mararau. Jangan mengareh-ngareh, jangan meninggi-ninggi. Ini ya akhlak. Yang paling banyak memberatkan timbangan amal adalah akhlak yang baik. Dan yang paling banyak masuk orang ke surga adalah akhlak yang baik. Rajin pun beribadah, tapi akhlaknya buruk, masuk neraka dia. Bagaimana Rasulullah? Dia rajin beribadah, rajin puasa, rajin sedekah, tapi orang tidak aman dengan lakunya Rasulullah. Tidak aman. Hiya finnar, dia di neraka. Hiya finnar, dia di neraka. Bukan masuk neraka selama-lamanya, tidak. Tapi sikapnya itu mengantarkannya ke neraka. Jadi penting kita belajar sikap. Sikap, tingkah. Bertali, berkelindan, cigo zapilin. Nah, yang kita tekankan di sini adalah jangan sampai ada menikam di hati kita, kalau cepat punahkan. Gunanya sujud itu kan menyadarkan kita dari tanah. Sujud itu mencecahkan bagian anggota badan kita yang tertinggi. Tempat yang dipijak-pijak
Jangan diinjak-injak. Dulu di zaman Rasulullah, orang langsung sujud ke bumi. Terasa betul kita dari tanah, lalu Allah muliakan kita jadi orang. Disadarkan dengan sujud. Jadi sujud itulah meluluhkan ketinggian dan kesombongan. Kalau masih ada orang sombong seperti itu, keningnya hitam segala macam, tapi dia masih bekas sujudnya tidak ada. Bekas sujud di kening ada, tapi bekas sujud dalam pengaruhnya tidak ada. Asal sujud itulah bekas. Ulama-ulama menyatakan bukan bekas di kening. Di bekas kening itu kan keningnya PK namanya. Bekas di kehidupannya tidak ada. Jadi orang yang memahami kekal sujud tidak ada kesombong. Termasuk dalam kesombongan ini, saya tekankan di sini, ketahuilah, orang yang tidak mau mendengarkan nasihat orang lain, tidak mau ta'lim, itu juga cerminan kesombongan. Orang alim sombong dengan ilmunya, sombong dengan kelompoknya, sombong dengan jamaahnya, sombong dengan apa yang dimilikinya, sehingga dia tidak mau lagi mendengar. Jangan anggap sepele. Apalagi yang dibaca orang adalah firman Allah Ta'ala dengan tafsirannya, hadis Rasulullah dengan syarahannya. Dia keluar. Kalau keluarnya itu niatnya memang keluar ada urusan dan pekerjaan, Allah tahu. Tapi kalau keluar itu kena ada rasa apa? Rasa melecehkan, merendahkan, rasa orang tidak selepel, orang ini tidak begini, itu sudah sombong. Hanya setipis kulit perbedaannya. Kalau dia keluar karena ada urusan, ada pekerjaan, ada sesuatu yang harus dilakukannya, silakan keluar. Tapi kalau keluar karena dia merasa si anu ini bagaimana begini, kajinya bagaimana begini, itu sudah biasa kita. Tapi kalau dia keluar kata kasul hanya malas, berbeda lagi nilainya. Hanya malas, untuk buka pengenalan. Cuma yang tidak melecehkan, tidak menganggap enteng, itu rendah. Yang paling berbahaya yang atas tadi, merasa lebih, merasa alim,